Sekeren dan sepenting apa sih tawuran itu? Kok sampai sekarang masih aja ada yang ngelakuin? Padahal makan Indomie sambil nonton anime masih enak loh. Maybe mereka lagi cosplay kali ya? Jadi geng Tokyo Manji gitu. Yaudah, yuk kita cari paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kerangka Berpikir Tawuran. Oke, kita mau bahas soal ini. Yuk langsung aja deh. Nah, mungkin banyak dari kita yang belum tahu kalau tawuran itu akarnya ada di otak primitif kita. Kita udah fighting loh dari dulu, sejak munculnya Homo sapiens sekitar 300 ribuan tahun yang lalu. Bahkan bisa jauh-jauh sebelumnya. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena fight or flight adalah salah satu cara bertahan hidup yang dilakukan baik hewan maupun manusia. Sebelum kita bahas lebih jauh, why tawuran itu bisa terjadi, kita bahas dulu yang ada di sini, otak kita. Otak kita kan dibagi menjadi 3 ya, otak besar, otak kecil, sama batang otak. Bagian yang mengatur respon mengenai bahaya itu ada di bagian amigdala. Tempatnya di mana? Di dalam lobus temporal, yang jadi bagian otak besar. Nah, menurut dari banyak studi, amigdala ini juga bertanggung jawab buat ngatur emosi kita. Jadi ketika kita mau berantem nih, amigdala ini nge-hijack kita buat beneran berantem atau kabur. Ketika misalnya kita mendapatkan lawan yang tidak seimbang, di otak kita ini udah tersetting buat survival. Dan buat orang-orang yang suka adrenalin rush yang mungkin negatif, tawuran ini bisa jadi salah satu hobi yang banyak dilakuin terutama oleh anak muda. Alasannya bisa macam-macam sih, tapi ya paling banyak biasanya biar jadi kayak jagoan aja sih. Ya kan? Nah, aku kalian. Nah, misal habis selesai tawuran, rasanya kayak double self reward gak sih? Nah, di bagian otak kita ini ada yang namanya sistem mesolimbik yang ngatur tingkat rasa senang dan kepuasan seseorang. Ini juga bisa positif atau negatif loh ya. Amigdala sama sistem mesolimbik ini berkembang paling awal atau primordial di setiap otak manusia. Itulah yang jadi alasan juga kenapa bertarung itu termasuk salah satu metode survival of the fittest paling umum. Kalian ingat teorinya Darwin kan? Tawuran ini kan gak mungkin random ya. Pasti dong ada faktor penyebab sama alasannya. Yang mungkin alasannya ini gak masuk akal. Kita bahas dari faktor penyebabnya dulu. Aku bagi jadi 2 ya, internal sama eksternal. Ini aku kutip dari tulisan Said Hasan Basri. Faktor internal itu lebih ke psikologis individu. Yang pertama adalah krisis identitas. Intinya tuh kita nggak mampu menginternalisasikan diri dan membedakan hal yang positif sama hal-hal yang negatif. Akhirnya ya ngikut-ngikut doang, udah kayak domba yang tersesat gitu. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Nah, ini juga terkait dengan pencarian jati diri yang masih krisis itu tadi. Karena nggak punya kontrol diri yang baik, ya akhirnya gampang aja ikut-ikutan. Yang ketiga, tendensi psikologis. Ini gimana sih maksudnya? Kalau kondisi kita secara mental nggak bagus, terutama yang kesulitan, membedakan yang baik dan yang buruk, yang ditimbang dari moral, etika sama hukum, kita tidak dalam mental state yang baik. Akhirnya ngambil jalan yang kurang benar. Faktor berikutnya adalah faktor eksternal. Itu adalah faktor di luar diri kita. Ada dari lingkungan keluarga, lingkungan tempat belajar, lingkungan kerja, lingkup pertemanan, sampai pengaruh sosial media. Tapi sebenarnya faktor eksternal ini bisa kita adjust ke diri kita sendiri. Asal faktor internal yang ada di dalam bisa terkondisikan dengan baik. Ya walaupun ini nggak simpel sih, next kita bahas alasan soal tawuran itu sendiri. Kalau misal kita lihat berita, entah yang cetak atau yang dari sosmed, rata-rata alasan pelaku yaitu itu aja. Biasanya alasannya itu ada yang tradisi sekolah, bisa terima dihina atau dikata-katain, butuh pengakuan atau validasi biar keren, atau bisa juga mempertahankan teritori, macam kartel yang merebutkan daerah jajahan. Aslinya tuh udah seperti yang aku bahas tadi, karena ada reward dari otak primordial kita. Sebenarnya ya cuma itu doang. Jadi habis amigdala meng-hijack kita, kalau kita udah merasa menang, sesuai ekspektasi kita gitu, sistem mesolimbik ngasih kepuasan ke kita. Wah, gue tadi lempar kursi kena mukanya loh. Tadi gue tendang, langsung tidur dia. Gue tumbuk pakai kentongan, giginya rata cuy. Ya kayak gitu-gitulah bahasan seputar keberhasilan jadi entrepreneur tawuran. Mungkin banyak dari kita yang mengaitkan tawuran sama aksi vandalisme dan anarkisme. Tapi kita cari tahu dulu pengertian tawuran. Menurut KBBI, tawuran diartikan sebagai perkelahian secara beramai-ramai atau secara massal. Jadi ini tuh kita berantem, tapi lawannya banyak orang. Namanya berantem itu jelas. Secara norma, etika, dan hukum, itu jelas-jelas udah salah.
kecuali berantemnya dalam ranah sport, ya kayak tinju atau MMA. Bahkan di Indonesia, udah ada undang-undang yang mengatur haramnya tawuran yang udah diupdate dari 2022 kemarin. Ada di pasal 472 KUHP tentang penyerangan dan perkelahian secara berkelompok. Ancaman hukumannya adalah jeruji besi dari 2,5 sampai 4 tahun. Terus ada juga denda sampai 50 juta loh. Karena dampaknya udah jelas ya kan, kalau nggak luka, cacat ya innalillahi. Kalaupun mau dilihat dari segi keilmuan, misal dari epistemologisnya, ya tetap salah kok. Lawang tawuran itu sendiri udah termasuk perbuatan kriminal kok. Nggak cuma di Indonesia aja loh, mau di Kutub Utara juga sama aja. Kalau tawuran ini nggak ada poin positifnya, apalagi value-nya. Kalau gitu, esensi dari tawuran apaan dong? Ya nggak ada lah, kok masih nanya? Kosong, kayak otak kalian yang masih demen tawuran tuh. Di Indonesia, tawuran pernah masuk headline berita yang cukup gede. Waktu itu, tawuran yang ada di Jakarta. Tepatnya di bulan Juni tahun 68. Ini waktu awal-awal Orba sih, yang gubernurnya masih Ali Sadikin. Koran Kompas waktu itu ngasih judul bentrokan pelajar berdarah. Cuma secara spesifik, jumlah korban dan yang jadi tersangka masih belum nemu info yang akurat. Barangkali kalian ada yang tahu, share di bawah ya. Nah, tawuran ini, entah yang antar sekolah atau antar kelompok, pasti diawali dengan adanya kelompok, komunitas, atau geng yang pada saling bergesekan, yang akhirnya jadi konflik. Kenapa sih kok sampai ada geng-geng kayak gitu? Kalian tahu Peaky Blinders gak? Series yang terinspirasi dari game Peaky Blinders yang kalian pasti tahu dari mana? Ya betul, dari Inggris. Yang aktif dari tahun 1880-an sampai akhir 1920-an. Nah, budaya impor ini akhirnya nyampe juga ke Indonesia. Kira-kira ya setelah era kemerdekaan. Padahal korban luka dan korban nyawa ini bener-bener gak sedikit loh. Aku ambil data dari jurnal yang ditulis sama Muhammad Ikhwanul. Di tahun 92 sampai 98 aja, Polda Metro Jaya mencatat kalau ada 782 kasus tawuran. Ini di Jakarta doang loh ya, belum statistik dari daerah lain. Kebayang nggak sih kalian, kalau ini tuh masalah yang cukup urgent? Karena pelakunya tuh dari berbagai elemen masyarakat. Nggak tua, nggak muda, sama aja. Ingat, yang jadi korban bisa kita-kita juga loh. Bayangin, kalian lagi first date sama gebetanmu, tiba-tiba aja ada samurai terbang. Coba, gimana perasaanmu? Itu mah first date, bisa jadi first blood. Secara detail, laporan sejumlah tawuran bisa kita cek ke KPAI atau kepolisian terdekat. Sayangnya, laporan-laporan kayak gini tidak untuk diakses secara publik. Coba deh kalian tanya ke Polres atau ke KPAI yang ada di daerah kalian coba. Pastinya bakalan ada laporan yang mendetail soal kasus-kasus kekerasan. Semacam tawuran antar kelompok, di mana pelakunya sangat variatif, bahkan tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau dari kelompok mana. Termasuk juga antar perguruan, you know lah. Setelah dipikir-pikir, mending kalian jangan ikut tawuran deh. Kalau kalian ingin mencari hiburan yang ekstrim, kalian bisa kok ngelamar pekerjaan yang kayak gini. Aku berani jamin deh, kalian bakal ngerasain adrenalin rush, terus dapat duit. Nah, win-win nggak tuh? Yaudah, ini kayaknya udah mau subuh. Aku pikir segitu dulu aja deh ya. Sorry yang mungkin aku sampaikan nggak sempurna. Soalnya kesempurnaan itu cuma milik Tuhan dan Andra and the Backbone. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.